Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita yakni kitab Al-Kabair, yang artinya adalah himpunan dosa-dosa besar. Tentu kita kaji dosa-dosa besar ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi, untuk dihindari, karena begitu besar azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Jadi kitab ini cenderung kepada ilmu tasawuf, bagaimana supaya kita menghindari hal-hal yang tidak baik. Kajian kita pada hari ini adalah halaman 39 dari kitab Al-Kabair ini, Al-Kabiratus Sabi'ah Asyarah, urutan dalam dosa besar ini. Yang sekarang kaji adalah, yang kita kaji sekarang adalah dosa besar yang ke-17. Al-liwatu adalah ya liwat. Liwat di sini bukan lewat, apalagi bukan ngaliwat ya. Tapi liwat di sini artinya adalah melakukan homoseksual. Ya, liwat ini mungkin diambil dari kaum Nabi Lut yang dulu dalam sejarah telah melakukan yang tidak baik, ya, yakni cinta sama jenis yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qassallahu alaina qissata Lutin fi ghairi ma maudhi'in. Artinya ya, qad qassallah, sungguh Allah telah mengkisahkan. Jadi yang sudah ada kitab yang buka ya, karena kajian kita ini khususnya di Al-Latif ini ngajinya betul-betul langsung melihat kitab. Ini lebih bagus. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikemukakan seseorang akan menjadi alim ya besar apabila ngajinya disertai dengan kitab. Tapi kalau jiping ya ngajinya hanya nguping, atau apalagi jider sambil nyender, jituk sampai ngantuk ya, apalagi jilar sampai ngiler, ini kayaknya agak berat untuk jadi orang alim ya. Makanya kita alhamdulillah kitabnya semua kita baca, kita terjemahkan, kita uraikan dan simpulkan. Insyaallah nanti kita juga diskusikan. Baik, qad qassallahu alaina, sungguh Allah telah mengkisahkan kepada kita kisah Lutin, kisah kaum Nabi ya, Nabi Lut. Jadi kisah Nabi Lut fi ghairi ma maudhi'in, bukan hanya satu tempat, bukan hanya pada satu tempat saja. Min kitabil aziz, dari kitabnya yang mulia, maksudnya dari Al-Quran yang mulia. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kaitan dengan uraian ini, saya tertarik untuk membaca hadis Nabi yang ada di footnote atau catatan kaki di sini. Ya, waktu menyebut Al-Kabirah Sabi'ah Asyarah, dosa besar ke-17 itu ada angka 7 ya, angka 7 Arab. Ini di bawahnya lihat ada angka 7, maksudnya ada pembahasan mengenai hadis Nabi, bagaimana katakanlah azab ya, atau hukuman bagi orang yang melakukan homoseks. Di sini dikatakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'malu amala qaumi Lutin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'malu amala qaumi Lutin, berkenaan dengan orang yang melakukan kelakuan kaum Nabi Lut ya. Qala, Nabi bersabda, urjumul a'la wal asfala,
warjumuhuma jami'an. Rajamlah yang ada di atas a'la wal asfala dan yang ada di bawah. Warjumuha jami'an, rajamlah keduanya secara keseluruhannya. Rawahu Ibnu Majah, hadis Imam Ibnu Majah, wa hasanahul Albani fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Dan hadis ini telah dinilai hasan ya oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang hukuman ya bagi orang yang melakukan ya homo seperti kaum Nabi Lut dulu. Ya, ini rajam, dirajam itu artinya dilempar dengan batu sampai mati, baik al-a'la itu yang ada di atas, wal asfal dan yang ada di bawah. Ya, karena mungkin ketika homo itu ada yang di atas kan ada yang di bawah. Itu kedua-duanya jami'an dirajam. Ini menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah. Kita lanjutkan, wa annahu, tadi kan min kitabil aziz, bahwa kisah Nabi Lut itu Allah kemukakan, kisahkan bukan hanya pada satu tempat dalam kitabnya yang mulia, maksudnya dalam Al-Quran. Wa annahu ahlakahum bifi'lihim al-khabitha, dan Allah telah membinasakan mereka dengan sebab perbuatan mereka yang buruk. Wa ajma'al muslimuna, dan umat Islam telah sepakat bulat, min ahlil milali, dari semua agama, anna talawwuta minal kabairi, bahwasanya melakukan homoseks itu minal kabairi, termasuk daripada dosa-dosa besar. Yang bukan dosa kecil yang bisa dikafarati misalnya dengan berwudu, bisa dengan sedekah dan yang lain-lain. Tapi ini dosa besar yang harus ditobat ya, bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dalil bahwa ya hubungan katakanlah homo ini dalam Al-Quran dikemukakan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, atatuna zukrona minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ini ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Artinya apa? Atatuna zukrona, apakah kalian ya mendatangi kaum laki-laki minal alamin, dari alam semesta ini. Ya maksudnya senang, kalian ini laki-laki kok kenapa senang sama laki-laki lagi ya. Wa tadharuna, dan kalian meninggalkan ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, apa yang telah Allah ciptakan bagi kalian ya, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian atau istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, akan tapi kalian ini orang yang melampaui batas ya, kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu kaum Nabi, umatnya kaum Nabi Lut ini ada yang senang dengan satu jenis, oleh Allah ditegur, kenapa kalian senang sama jenis laki-laki lagi, tidak senang kepada ya yang lain jenis lah. Kalian ini orang-orang yang telah melampaui batas, tidak normal istilahnya ya. Kemudian kita lanjutkan, waliwatu abhasyu minazina wa akbahu. Waliwatu, dan adapun melakukan homoseks itu abhasyu, lebih keji. Di dalam Al-Quran, innahu kana fahisyah, zina itu kan keji ya. Ini abhash, artinya lebih keji, minaz zina, daripada zina, wa akbahu, dan lebih jelek, lebih buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Artinya adalah uqtulul fa'ila, bunuh oleh kalian al fa'ila, pelaku ya yang melakukan, wal maf'ula bih, dan yang dilakukannya atau objeknya. Artinya kan ketika melakukan homo itu ada dua orang kan, si A dengan si B. Ya, si A disebutnya fa'il, si B disebutnya maf'ul bih. Ya, ini kedua-duanya uqtulu dalam agama Islam, bunuhlah. Ya, isnaduhu hasanun, sanad hadis ini baik. Ya, sanad yang baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu, Allah telah melaknat, mengutuk, man amila, orang yang melakukan, amila qaumi lutin, kelakuan kaum Nabi Lut. Ya, perlu digarisbawahi bahwa bukan amalan Nabi Lut ya. Artinya Nabi Lut sendiri seorang nabi dan rasul tentu dijaga ya dari segala dosa dan noda. Tapi ini yang brengsek ini adalah kaumnya. Kaum Nabi Lut terkenal senang ya sama satu jenis. Nah, oleh Allah di sini Rasulullah bersabda la'anallah, Allah mengutuk orang yang melakukan kelakuan kaum Nabi Lut. Isnaduhu hasanun, sanad hadis ini adalah baik. Kemudian waqala Ibnu Abbasin, dan telah berkata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini sahabat yang sangat mulia, ya, anak paman Rasulullah, yakni putra Al-Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Beliau ini dari waktu kecil sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Sambil didekap, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti keterangan. Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas bahwa ya Allah, mudah-mudahan pahamkan dengan mendalam dia dalam masalah agama, dan pandaikanlah untuk mentakwil atau menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas ini berkata begini, yunzuru a'la bina'in fil qaryati fayulqu minhu summa yutba'u bil hijarah. Kata Ibnu Abbas, hukuman bagi orang yang melakukan homoseks, ya, sekarang mungkin LGBT, ya, itu yunzuru a'la bina'in, diperlihatkan di atas bangunan paling tinggi bil qaryati, di sebuah desa, sebuah kampung Korea. Payul minhu, lalu dilemparkan minhu darinya. Sumayut bil hijarah, kemudian diikuti dengan lemparan batu. Ya, ini Ibnu Abbas punya pandangan dalam hukumannya seperti itu, karena begitu kejinya melakukan homoseks atau LGBT. Ini luar biasa, rupanya dari barat ini sudah merebak ke Indonesia ya. Ketika saya tahun 2010 ya, bahkan 2009 yang lalu, itu ada kesempatan dipanggil ceramah dakwah Islam di Kanada. Selain di Amerika juga ke Kanada, karena antara Amerika dengan Kanada ini seperti Malaysia dengan Singapura ya, tetangga. Nah, ketika saya di Kanada itu oleh panitia yang mengundang ceramah agama Islam di sana, saya diajak itu untuk bahan dakwah di namanya kota Toronto ya, di Kanada. Itu rupanya ada komplek khusus yang homoseks, dan di
pinggir jalan ada semacam plang, ya, gambar, yakni laki-laki dengan laki-laki lagi setengah telanjang begitu, yang menunjukkan bahwa komplek ini memang diresmikan, artinya dilegalkan oleh pemerintah setempat. Itu adalah komunitas orang-orang yang homo itu, ya. Di Kanada itu ada tempat, atau di Toronto seperti itu. Dan saya dengar di Indonesia pun sudah mulai ada yang terpengaruh, ya, budaya-budaya barat yang sangat keji. Kita lihat di sini hukuman yang pantas bagi pelaku homoseks ini menurut pandangan Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia ini. Kata beliau, dibawa si pelaku ini, ya, ditonton di atas a'la bina'in ini, di bangunan yang paling tinggi. Misalnya katakanlah kalau di Parung Bingung, mana nih kira-kira bangunan yang paling tinggi, atau misalnya kalau di Jakarta mungkin ada Monas, ya. Monas. Ya, jadi diangkat, artinya dibawa ke atas Monas sana, diperlihatkan oleh kepada orang banyak. Setelah ada di atas, payul kom ini dilempar, ya, dilemparkan tentu ke bawah, ya. Setelah dilempar, sumayut bau bil hijar, diikuti dengan dilemparin batu sampai mati. Itu hukuman bagi pelaku homoseks menurut pandangan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa yurwa, dan diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu qol, bahwa beliau bersabda, sihakun nisa'i zina bainahunna. Lesbian, ya, kalau tadi rijal atatuna rijal, laki-laki dengan laki-laki, sebutnya homoseks. Tapi kalau perempuan justru senang sama perempuan lagi, ini adalah namanya lesbian, ya. Ada teman saya di komplek Masjid Al-Iman, Sawangan Golf, ya, dia cerita sambil sedih mau nangis. Kenapa? Karena ketika dia membawa rombongan, ya, pekerja ke Kanada, ini Kanada lagi, ya, ini Kanada, ya, katanya dia cerita kepada saya bahwa di antara yang dibawa itu ada ibu-ibu, ya, perempuan dari, ya, Indonesia yang justru ketika bekerja di Kanada itu perempuan, ya, dari Indonesia ini minta dilegalkan untuk nikah, ya, karena di Kanada sana itu rupanya ada pengasahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan, sehingga di sana ada terjadi pernikahan yang artinya disahkan. Ya, tentu ini sangat prihatin sekali. Di sini dikatakan sihakun nisa zina bainahunna. Jadi lesbian ini, yakni hubungan perempuan dengan perempuan, ya, artinya kelamin perempuan dengan kelamin perempuan ketika beradu seperti itu adalah dihukumi zina bainahunna, di antara mereka. Wa hadza isnadun lainun, dan ini sanad hadis yang lemah. Kemudian wa madhabus Syafi'i rahimahullah, dan madhab Syafi'i, di mana di Indonesia ini mayoritas, ya, madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, anna haddal luti haduz zina sawa, bahwasanya hukuman bagi pelaku homoseks ini haduz zina adalah hukuman zina, sawaun, ya, sama aja. Artinya homoseks
yang mungkin melalui anus ya, itu yang melakukannya, itu menurut mazhab Syafi'i sama aja dengan ya hukuman zina, yang tentunya ini dosa besar ya, harus kita hindari. Wa ajma'atil ummah, dan umat Islam telah sepakat pula ala man fa'ala bimamlukihi, atas orang yang telah melakukan dengan hamba sahayanya, fahuwa lutiyun mujrimun, maka dia tergolong adalah homosek, mujrimun yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian materi kaitan dengan dosa besar yang ke-17 berkaitan dengan ya homosek atau lesbian ini, yang kita bahas dengan tujuan tentunya untuk diketahui oleh umat dan dijauhi oleh umat, karena begitu besar ya berat hukumannya, baik berdasarkan hadis Nabi tadi, uqtulul fa'il wal maf'ul bih ya, artinya hukumannya dibunuh. Juga Ibnu Abbas menjelaskan seperti demikian, dibawa ke tempat yang tinggi, ditonton oleh orang banyak bahwa ini pelaku kejahatan atau kenistaan. Setelah itu dilempar ke bawah, setelah itu dilempari oleh ya dengan batu. Itu kan cukup berat sekali hukumannya, sehingga mudah-mudahan umat Islam khususnya ya remaja-remaja ini jangan sampai ada yang melakukan, baik itu homoseksual maupun lesbian, harusnya dihindari, dijauhi. Insyaallah kajian kita pada bulan Desember yang akan datang, atau Ahad pertama bulan Desember yang akan datang, Al-Kabiratus Sadisah Asyarah, Al-Kabirah As-Saminah Asyarah ya, artinya dosa besar yang ke-18, Qazful Muhsanat, menuduh ya, menuduh zina kepada perempuan yang terpelihara. Ini kita akan bahas nanti insya Allah.